Selamat datang pemirsa ke dalam acara pelajaran Sekolah Sahabat Kita pada hari ini. Sekolah Sahabat Kita diambil pada saat ini dari buku Amsal. Saat ini kita telah masuk di sebuah pelajaran dalam judul besar, apa bang? Judul besarnya adalah apa yang Anda dapatkan bukanlah apa yang Anda lihat. Namun pelajaran hari ini kita mempelajari tentang keyakinan dari orang yang bodoh. Nah, Bang Andre, kira-kira kenapa nih pelajaran kita disebut sekolah sahabat? Kenapa disebut sekolah nih bang? Ya, mungkin adalah gambaran sekolah adalah proses belajar terus-menerus. Jadi kan memang proses pembelajaran sekolah sahabat di dalam gereja Masyiatkan hari ke-7 itu adalah suatu proses pembelajaran yang memang terus-menerus dan semua orang belajar bersama-sama. Belajar bersama-sama dan tidak ditamatkan ya. Tidak ditamatkan. Belajar, kita akan belajar terus bahkan sampai saat Yesus datang yang kedua kali nanti. Di surga pun kita akan banyak lagi mempelajari hal-hal baru, mungkin hal yang tidak kita pahami tentang betapa hebatnya Tuhan kita. Dan prosesnya kan cukup teratur. Jadi bukannya hanya hari Sabatnya baru belajar. Sebenarnya dibuat dengan aturan belajar setiap hari. Belajar setiap hari. Jadi pelajaran kita hari ini kita ingin rindu untuk mengajak pemirsa di rumah untuk belajar bersama-sama dari pelajaran Sekolah Sahabat Kita. Ya. Dan paling penting adalah bukan hanya sekedar belajar, tapi kita melihat, bertanya pada Tuhan, Tuhan, pelajaran apa yang Engkau hendak ajarkan kepada saya agar saya lakukan pada hari ini. Oke, kita telah masuk di pada hari ini dalam judul keyakinan dari orang bodoh. Oke. Bacalah Amsal 14. Jadi bagian yang ini kita akan mempelajari tentang Amsal 14. Dan di buku Amsal di pasal yang ke-14 ini menceritakan tentang bagaimana orang yang bodoh. Ya. Nah, kira-kira walaupun gimana bang? sebenarnya sih di Amsal 14 ini dia akan bagi ya sebenarnya. Ada beberapa bagian. Ya, orang yang bodoh dengan orang yang berhikmat. Tapi memang khusus di hari ini kita akan mempelajari khususnya detail mengenai apa yang Amsal ingin angkat dari orang yang bodoh. Nah, Walaupun di Amsal 14 itu nanti dibagi orang bodoh ini, orang hikmat ini. Tapi khusus penekanannya adalah orang bodoh di sini. Oke, dan satu hal yang menarik adalah di dalam buku Amsal, terutama di pasal 14, dia memiliki sebuah konsep yang sering kali kita tidak pahami tentang bodoh dan hikmat. Mari kita lihat bersama-sama. Ya. Jadi di bagian yang pertama dikatakan orang yang bodoh berbicara dengan kesombongan. Oke. Kita bisa baca di Amsal 14 ayatnya yang ketiga. Jadi firman Tuhan mengatakan di Amsal 14 ayat 3, di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya. Tetapi orang yang bijak dipelihara oleh bibirnya. Jadi di sana diceritakan bagaimana orang yang bodoh seringkali mereka. Nah, inilah yang berbeda. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya. Oke. Sedangkan di dalam terjemahan aslinya dikatakan adalah di mulut orang yang bodoh ada tongkat dari kesombongan. Ya. Nah, jadi yang pertama definisi dari bodoh menurut buku Amsal, menurut firman Tuhan adalah orang yang bodoh acap kali mereka berbicara tentang kata-kata yang menyombong. Ya. Keangkuhan. Keangkuhan. Oke. Nah, jadi sebenarnya yang di sini yang menarik, Char ya. Seringkali secara dunia kita saat ini kalau mengatakan orang bodoh itu misalnya orang yang nilainya rendah, ya, orang yang lambat mempelajari sesuatu, ya. Itu mungkin definisi dari yang, dunia. Ya, yang seringkali lah yang udah umum. Jadi kalau misalnya ada orang yang ranking terakhir, orang bodoh, kamu anak bodoh, atau susah belajar, kamu bodoh, ya. Tetapi di sini salah satu contoh tadi, ini menarik. Orang bodoh berbicara dengan angkuh dan sombong. Nah ini kan, biasanya orang bodoh nggak mau bicara. Ya. Kan namanya juga orang bodoh, di kelas ditanya apa-apa nggak tahu. Ya kan? Nah tapi ini orang yang angkuh dan yang sombong. Dan Amsal mendefinisikan orang itu orang yang bodoh. Biasanya orang yang angkuh sombong itu orang yang punya power, yang punya kuasa, punya ya biasanya, kuasa, ya. punya knowledge, ya. Jadi Punya- sangat berbeda ya. Sangat berbeda, punya uang, ya. Contoh, salah satu, banyak contoh Yesus membicarakan, hai kamu orang yang bodoh.
ya. Ada salah satu contoh Lukas 12 ya. Ini orang kaya nih ya. Lukas 12 ayat 17 sampai 21. Saya akan coba bacakan ya. Lukas 12. Ini salah satu ketika Yesus mendefinisikan bodoh. Ayat 17 sampai 21 di situ dikatakan Lukas 12. Ada seorang yang kaya, ia bertanya dalam hatinya, "Apa yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Itu banyak sekali ya. Dia orang kaya ya, yang punya Kaya banyak sekali hasil ya. dia punya banyak hasil. Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan akan mendirikannya lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku." Atau yang mungkin sekarang bahasa sederhananya adalah saya simpan seluruh sembako ya, untuk 7 turunan mungkin. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, "Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Hai engkau orang bodoh." Nah, ini kan menarik ya. Kalau sekarang, hebat banget ini punya tabungan 7 turunan ya. Ini orang hebat. Pada malam itu juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan itu untuk siapakah itu nanti ya. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan ya. Dari situ kita akan terus, karena kalau ayat dulu kan nggak ada pembagiannya, baru di bawahnya adalah hal kekhawatiran, janganlah engkau khawatir. Jadi situ sebenarnya penekanannya. Jadi sebenarnya kebodohan, keangkuhan, ini orang angkuh ya, dan tidak bersandar kepada Tuhan ya. Disitulah sebenarnya definisi kebodohan, orang yang angkuh, yang sombong, mengandalkan dirinya sendiri, dan dia tidak menyerahkan semua hal kehidupan ini kepada Tuhan. Dia adalah orang yang bodoh ya. Itu mungkin definisi yang pertama. Dan sangat menarik Bang, karena di bangsa kita juga memiliki peribahasa atau seperti sebuah ungkapan mengenai hal itu. Ya. Dikatakan padi semakin berisi, dia akan semakin menunduk, ya kan? Ya. Jadi kita melihat ada korelasinya nih. Karena zaman dahulu tentu pasti para orang tua kita, mereka lihat orang yang berhikmat biasanya bukan orang yang saya bikin ini, saya udah begitu, saya terus, ya kan? Sedangkan kosong gitu, nggak ada isinya. Orang yang berhikmat biasanya mereka lebih rendah hati, ya kan? Jadi sangat-sangat bisa kita setarakan dengan apa yang firman Tuhan katakan, di mana di sini dikatakan orang yang bodoh mereka berbicara dengan sombong. Dan dikatakan lagi gambaran dari tongkat itu dihubungkan dengan kebodohan dari bibir. Sehingga itu menggambarkan akan adanya hukuman yang terjadi. Kata-kata yang sombong menghasilkan sebuah hukuman pada lidahnya. Dan hasilnya adalah sangat berbeda dengan lidah dari orang yang berhikmat, yang dijaga oleh Tuhan. Nah, satu hal yang menarik, ada satu ayat lagi di buku Daniel, di Daniel 7 ayat 8. Di sini juga menceritakan tentang kesombongan. Dimana kita tahu di dalam buku Daniel ini memiliki banyak simbol-simbol, dan simbol-simbol ini menggambarkan sebuah nubuatan. Jadi di Daniel 7 ayat 8 dikatakan, "Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya satu tanduk yang kecil, sehingga 3 dari tanduk yang terdahulu itu tercabut. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong." Jadi walaupun dia sudah mengeluarkan tanduk-tanduk 3 yang lain, itu tampak seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Bahkan di ayat yang lain diceritakan bagaimana si tanduk yang baru muncul ini dan mulut yang menyombong ini, mereka ini juga lah yang mengubah waktu dan hukum. Gimana Bang? Ya, tentu memang berbicara belajar mengenai Daniel ya adalah suatu pembelajaran ya untuk mengenai sebuah kalau bahasa saat ini adalah nubuatan ya. Nubuatan sesuatu yang terjadi
akan datang. Tentu pada saat itu pada zaman Daniel. Ya. Tapi sebenarnya aplikasinya juga bisa diambil di setiap zaman. Ya. Di situ mengubah waktu dan tanggal kan kesannya kan menentang Sang Pencipta. Ya. Walaupun di sini penekanannya adalah mengenai suatu hari perbaktian. Ya, di mana Tuhan telah memberikan suatu hari peristirahatan sebagai tanda perbaktian, tetapi ada suatu oknum kemanusiaan dengan didukung tentunya dengan kekuatan di mana setan tentu ingin memberontak terhadap Tuhan, ya. Dia menggunakan ingin merubah ya hari perbaktian. Berbicara kenapa mengenai perbaktian? Ya banyak hal yang sebenarnya kita sudah pelajari mengenai suatu perbaktian kudus, ya. Tuhan ciptakan suatu saat, suatu hari tertentu yaitu hari Sabat, tetapi oknum iblis ini dengan kekuatan manusia ini mau merubah. Ya, disitulah letak sebenarnya kesombongan. Ingin menyamakan dirinya sebenarnya dengan Tuhan, ya, dengan mengganti suatu hari perbaktian yang lain. Oke, jadi pelajaran pertama yang bisa kita ambil, definisi Alkitab tentang kebodohan yang pertama tadi adalah orang yang bodoh berbicara dengan sombong, memegahkan diri. Seperti yang Bang Andre katakan juga, di saat kita memegahkan diri, sebenarnya kita sendiri sedang berusaha untuk meninggikan diri kita daripada sesama kita manusia, sehingga hendak menyamai Tuhan juga kalau boleh kita katakan. Betul. Dan tentu itu adalah satu hal yang bodoh, seperti definisi Alkitab. Karena bagaimana mungkin kita yang adalah ciptaan sama, setara, ya kan, masing-masing memiliki. Kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan sesama kita manusia, karena kita sama-sama ciptaan, sama-sama jatuh ke dalam dosa, sama-sama memiliki nasib yang sama, akan mati, berasal dari debu tanah. Apa yang membuat saya lebih daripada orang lain? Mungkin saya punya sesuatu yang lebih, saya mungkin punya uang lebih, saya mungkin punya kedudukan yang lebih tinggi, tapi secara dari mata Tuhan melihat semuanya sama. Itulah mengapa Yesus sendiri harus turun ke dunia dan menebus kita sebagai manusia. Jadi definisi yang pertama adalah kesombongan. Dari kata-kata kita ini, kita harus catat ya. Itu yang pertama ya. Kita lanjut lagi ke bagian yang kedua. Apa nih Bang definisi Alkitab yang kedua tentang orang yang bodoh? Ya, kalau di dalam pelajaran ini didefinisikan orang bodoh biasanya mengolok-olok hikmat. Ya, hikmat sebenarnya adalah pelajaran tetap kita masih di buku Amsal. Hikmat itu kan kebenaran. Ya, artinya orang bodoh menghina kebenaran. Kebenaran yang berdasarkan apa yang Tuhan katakan, ya. Jadi meskipun orang bodoh, saya akan bacakan di sini, tampaknya mencari hikmat, ya. Banyak orang kesannya memang mencari hikmat, tetapi kenyataannya ia tidak percaya dan ragu-ragu padanya, ya. Ia tidak akan menemukan karena dalam pikirannya sendiri tidak ada hikmat terlepas dari dirinya sendiri. Dan paling menakutkan adalah sikapnya terhadap pelanggaran hukum. Ya. Hukum kebenaran itu. Ya. Jadi banyak orang kesannya sebenarnya mencari hikmat, mencari kebenaran, tapi banyak kenyataannya mereka pun melanggar akan kebenaran tersebut. Ya, apakah yang dapat lebih matikan daripada mengolok-olok tentang dosa? Makanya itulah sebenarnya hikmat adalah kebenaran. Upah dari pelanggaran hukum, karena dosa adalah pelanggaran akan hukum Tuhan. Ya. Nah, jadi sebenarnya yang tadi Charlie katakan, di dalam kehidupan setiap hari, ya tentu nggak semua orang merasa saya mau menyamakan Tuhan, nggak ada. Kalau mungkin ditanyakan apakah kamu mau menyamakan Tuhan, ya enggak lah. Mereka mungkin tidak berpikir seperti itu. Dia nggak berpikir. Nggak pernah saya kok ingin menyamakan diri sama dengan Tuhan. Ya. Tetapi kan Tuhan bilang kasihilah sesamamu manusia. Ya. Tapi dia mau meninggikan diri di antara sesama manusia. Nah, jadi dia nggak langsung saya nggak mau meninggikan diri sama Tuhan, enggak lah. Tapi saya mau menindas orang lain, ya, yang lebih rendah dari saya. Padahal Tuhan bilang kita ini sama di hadapan Tuhan. Jadi sebenarnya nggak secara langsung. Ya. Kata-kata itu diucapkan. Kata-kata itu dia terapkan bahwa dia ingin menyamakan dirinya. Tapi setan secara teratur, ya, menggiring mereka tanpa mereka sadari, mereka menghina sesama ciptaan
Dan Tuhan bilang kalau engkau tidak menolong orang-orang yang susah ini, sebenarnya engkau juga tidak menolong aku. Nah, jadi hal yang apa itu ya? Yang sama, tapi kita tidak sadari kita melanggar ya terhadap firman ataupun hukum yang terutama. Tadi kan hukum yang terutama, kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesama manusia ya. Tidak, orang bodoh mengolok-olok kebenaran. Sekarang ini Bang lagi banyak nih kalau ada orang yang jabatannya tinggi, yang banyak uang, waduh biasanya yang di sekitarnya itu jadi kayak penjilat gitu Bang. Ya kan, wah ya ini itu jadi seperti menaruh pupuk kepada sebuah tanaman yang sebenarnya tidak baik, ya kan, yang akhirnya tanaman itu akan bertumbuh lebih memegahkan diri lagi ya. Betul. Jadi orang itu didorong terus untuk dia semakin menyombongkan dirinya. Ya, jadi kayak misalnya ada suatu pelajaran, misalnya seorang yang berhasil ya bukan karena dia seorang diri dia berhasil. Nah, sebenarnya kalau mau ditarik ke hal yang negatifnya juga, seseorang menjadi seseorang yang buruk, berhasil, yang buruk, tentu bisa dipengaruhi juga bukan karena orang tersebut jadi buruk ya, tapi karena lingkungan sekitarnya dan orang-orang di sekitarnya juga bisa mempengaruhi orang itu akan menjadi semakin buruk. Begitu juga dengan orang yang berhasil ya. Karena itu tadi di Amsal 14 ayat 6 mengenai tadi orang yang bodoh itu menghina hikmat, di Amsal 14 ayat 6 dikatakan seperti ini. Si pencemooh mencari hikmat. Jadi bukannya orang yang bodoh ini tidak mencari hikmat, mereka cari hikmat. Mereka belajar mungkin di sekolah. Kita tidak membicarakan tentang orang yang bodoh tapi berdasarkan nilai. Karena para ilmuwan pun sudah memberitahukan bahwa kadang orang yang mungkin dia tidak hebat di dalam bidang matematika, mungkin dia lebih hebat di bidang seni. Betul. Atau mungkin di bidang yang lain. Jadi kita tidak bisa samaratakan anak kita. Satu hal yang mesti kita pelajari juga, jangan pernah katakan kepada anak kita, kamu ini bodoh. Karena itu akan tertanam di dalam pikiran mereka. Mereka kan selalu pikir, oh iya, mama saya benar, saya memang bodoh. Jangan, karena dikatakan di sini, si pencemooh mencari hikmat, tetapi sia-sia. Sedangkan orang yang berpengertian, pengetahuan mudah diperoleh. Kenapa mereka mencari hikmat tapi sia-sia? Tadi Bang Andre sudah bacakan. Karena pikiran mereka selalu ada pada diri mereka sendiri. Sehingga saat ada pelajaran yang baru, sesuatu yang baru yang Tuhan ingin ajarkan, gak bisa masuk karena sama contohnya seperti ini. Kita punya gelas yang sudah diisi air nih, penuh isi airnya. Lalu kita pengen masukkan air yang baru. Mungkin itu air kelapa yang nikmat, enak sekali rasanya. Tapi gelasnya sudah penuh. Gimana caranya? Itulah yang digambarkan dengan orang bodoh ini menghina hikmat. Bukan karena dia tidak cari hikmat, dia mungkin cari hikmat, tapi gelasnya sudah penuh. Dia di dalam pikirannya memikirkan diri sendiri. Jadi saat belajar, pikirannya di luar. Walaupun berada di gereja nih, dengarkan pendeta sedang berkhotbah atau sedang mempelajari firman Tuhan di kelas-kelas tertentu. Pikirannya nggak di situ. Karena itu mereka mencari hikmat ada di tempat di mana hikmat berada. Orang yang bijak mendapatkan apa yang mereka butuhkan dari firman Tuhan. Tapi orang yang bebal, orang yang bodoh ini menurut definisi Alkitab, hati dan pikirannya tidak ada di sana. Itu yang membuat tidak bisa masuk air hidup tersebut. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kita sudah lihat dua definisi ya. Yang pertama, definisi Alkitab tentang orang yang bodoh adalah mereka yang berbicara dengan sombong. Yang kedua, mereka menghina hikmat karena selalu memikirkan diri mereka sendiri. Oke, yang ketiga kita akan lihat di dalam Amsal 14 ayat 15. Apa nih, Bang? Nah, sebenarnya di sini definisinya harusnya sih arti katanya kalau dibaca positif ya, karena orang bodoh mudah percaya. Ya sebenarnya kan adalah suatu hal yang baik. Apalagi mudah mempercayai akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan sangat senang ya. Tetapi sebenarnya yang saat ini terjadi ya, di situ bisa dibaca Amsal 14 ayat 15. Boleh tolong dibaca, Cak? Jadi di dalam Amsal 14 ayat 15 dikatakan orang yang tidak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan. Tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Jadi sebenarnya di sini beda percaya tanpa proses memperhatikan dengan mencari tahu makna kebenaran yang sesungguhnya. Ya,
Kenapa di sini dikatakan ini hal yang nyata? Nggak usah kita berbicara yang hal yang rumit-rumit ya, walaupun banyak teori-teori saat ini yang sangat kompleks. Tapi contoh yang dipelajari di sekolah, teori Big Bang, ya, atau misalnya manusia, teori evolusi Darwin, ya, atau ilmu mengenai dunia ini jutaan tahun terbentuknya ya, dengan proses yang sangat rumit, atau ada dinosaurus ratusan juta tahun yang lalu, ya, atau sekarang ini ditemukan ya benda-benda purba misalnya di Indonesia. Nah, ini teori ini dipercaya, dan ini bukan yang menemukan orang-orang yang nggak berpendidikan gitu. Ini yang menemukan profesor, doktor, dan kaum mayoritas orang saat ini sekarang mulai mudah mempercayai. Ini yang menjadi problem, ya. Tidak menggali kebenarannya, meneliti, tidak dikaji dulu ya, tidak dikaji berdasarkan yang lebih otentik, yaitu kebenaran firman Tuhan. Ini mana semakin nggak dipercayai, ya. Ini nggak dipercayai. Tapi saat ini orang mulai percaya dengan teori-teori dunia yang tentu di belakangnya ini semua adalah bagaimana usaha setan untuk mengalihkan tadi pikiran manusia daripada firman Tuhan, kepada firman Tuhan, ya. Jadi mudah percayanya ini adalah suatu kemudahan kepercayaan yang tidak berlandaskan akan kebenaran tadi, ya. Makanya tadi sebenarnya kesannya dia mencari hikmat, ya. Tapi hikmat yang dikejar tuh hikmat dunia, ya. Hikmat sesungguhnya dia nggak mau terima, ya. Itulah yang terjadi oleh mayoritas saat ini, ya. Bahkan sebenarnya sekolah-sekolah top saat ini lebih mempercayai teori-teori dunia, lebih suka dengar kutipan-kutipan dari orang-orang yang kelihatan, ya, menurut mereka kayaknya ini profesor di mana gitu ya. Contoh banyak hal, misalnya ya, kopi sebagai obat yang menolong, ya, atau alkohol dapat membantu. Itu kan yang suatu secara tidak masuk akal sebetulnya, ya, ilmu kesehatan itu, tapi tetap didukung juga. Universitas kedokteran ini menemukan bahwa ada manfaatnya daripada kopi dengan kapasitas segini. Itu jadi tetap orang lebih percaya itu. Enggak kok, menurut ilmu kedokteran boleh kok kita minum kopi. Ya, bahkan ada juga dokter-dokter yang menyarankan merokok katanya sehat. Karena mereka yang mengikuti apa yang diteliti itu puluhan tahun yang lalu, di mana banyak yang bilang juga merokok itu sehat. Ya kan? Dan sekarang nih, kalau para peneliti, ilmuwan dan profesor itu hidup zaman sekarang, mereka akan shock, mungkin bisa stres kali, karena di hampir setiap bungkus rokok sudah ditulis. Orang baru bisa menemukan, terbuka matanya, oh iya, ternyata salah kita. Ya kan? Tapi kenyataannya juga ya, Cere, tetap aja di rumah sakit banyak dokter spesialis juga yang masih merokok lagi. Dan dokter spesialis mereka tetap masih merokok. Ini yang disebut dengan mereka mudah percaya bukan landasan yang sesungguhnya, berdasarkan kebenaran yang absolut, ya, yaitu firman Tuhan. Jadi yang kalimatnya sebenarnya, orang yang bodoh ini mudah percaya tetapi skeptis kepada Tuhan dan firman Tuhan, apa yang sesuatu yang murni, ya. Jadi kalau dia skeptis terhadap firman Tuhan, sebenarnya apa yang dia ikutin itu yang di bawahnya. Jadi sebenarnya orang yang bodoh itu dia melandaskan semua hasil pemikirannya karena dorongan, keinginan, gerakan hati. Itulah yang di bawahnya sebenarnya. Yang keempat, ya. Jadi yang pertama, jadi semua ini kita harus lihat, yang pertama adalah orang yang bodoh itu tidak diciptakan dalam satu hari. Sama kayak contohnya anak yang bandel, anak yang pemalas itu tidak terjadi dalam satu hari. Dalam satu hari tiba-tiba dia jadi malas, jadi itu namanya mungkin musiman, ya. Tapi kebodohan itu dibentuk dalam langkah-langkah hidup kita. Jadi langkah yang pertama di saat orang itu menyombongkan diri, ya kan? Mulai bicara-bicara sombong, itu kita harus ajarkan juga pada anak kita untuk tidak melakukan hal seperti itu. Yang kedua tadi, menghina dari pengajaran. Di dalam saat belajar, gelasnya sudah penuh, yang dipikirin yang lain, yang dipikirin dirinya sendiri. Saat itu terjadi, yang masuk ke langkah yang ketiga, mereka jadi mudah percaya akan segala sesuatu, apa yang temannya bilang, oh ya itu benar. Itu sering terjadi juga di ujian, ya kan? Jawabannya A, tanpa dia baca soalnya gitu. Dia ikut aja A gitu kan.
Ini sangat berbahaya, apalagi saat kita sudah, anak-anak kita terutama sudah mulai dewasa, mereka akan ikut apa yang orang bilang, gampang terpengaruh. Dan berikut yang tadi Bang Andre ceritakan, yang keempat, mereka jadi melakukan sesuatu berdasarkan dorongan hatinya sendiri. Nah, gimana nih Bang kira-kira penjelasannya tentang bagian yang satu ini? Ya, sebenarnya ya setiap manusia itu setelah jatuh Ke dalam dosa. ke dalam dosa, kecenderungan hatinya ya mengingini adalah Sesuatu yang jahat. sesuatu yang jahat. Ya, jahat itu di situ kadang Paulus mengatakan daging, keinginan daging ya. Jadi sebenarnya keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan roh ya. Jadi otomatis kalau dia tadinya lagi menghina hikmat didikan kebenaran sesungguhnya, jadi otomatis dia pasti cenderung Ikuti keinginan, apa kata hatinya. iya, keinginan kata hatinya yang saat ini sebenarnya saat ngetren ya. Ini lebih pengaruhnya dia adalah media ya. Ya. Sebelum ada media mungkin masih banyak nilai-nilai tradisional yang mempengaruhi di lingkungan-lingkungan itu. Tapi begitu adanya media, ini lebih mudah menyebar ya, dan lebih mudah dipengaruhi ya. Kata hati sebenarnya saat ini lebih cenderung melihat apa yang dia dengar, apa yang dia tonton, dan itu menjadikan katanya ikuti kata hati kita ya. Padahal banyak sekali bacaan-bacaan, tontonan-tontonan yang saat ini ya itu sangat bertentangan akan kebenaran firman Tuhan. Contoh kata hati ya. Kata hati kita bilang kita nggak apa-apa misalnya melakukan Seks sebelum nikah. seks sebelum nikah ya, yang saat ini sangat Ngetren ya. ngetren. Kok gimana, atau pacaran usia dini ya. Itu kan Kehamilan usia dini. kehamilan dini, ngerokok nggak keren, atau nggak coba alkohol. Nah, ini sebenarnya didorong dengan kata hati yang dipengaruhi dengan apa yang mempengaruhi Lingkungan. di dalam lingkungan media, kita saat ini. Iya. Oke, jadi ini satu hal yang berbahaya karena di nomor yang keempat ini dikatakan bahwa orang yang bodoh mereka digerakkan oleh kata hati. Ya. Seperti yang Bang Ade cerita tadi, ini sangat bertentangan dengan prinsip yang hampir semua orang percayai. Ya. Hampir semua orang saat mereka bahkan ada orang-orang pintar yang hebat menuliskan buku, mereka bilang ikutilah kata hatimu. Ya kan? Jadi yang harusnya kita ikuti adalah Tuhan. Ya. Loh, sekarang yang kita ikuti jadi adalah kata hati. Betul. Tanpa kita selidiki dulu, tanpa kita periksa baik-baik apakah jalan di mana yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang baik. Nah, tanpa difikirkan masak-masak, tanpa kita lihat kalau saya lakukan ini efeknya apa nih? Banyak sekali orang jadi kayak begitu. Wah, saat merasa kesal, maunya marah, maunya pukul orang, maunya lakukan sesuatu dengan keinginan mereka. Karena yang mereka lihat, loh ini yang harus saya lakukan. Ya kan? Padahal itu sangat tidak baik tanpa dipikirkan. Nanti kalau saya bikin ini, apa yang terjadi sama saya nih? Gimana Bang? Ya, jadi ya sebenarnya poin yang berikutnya, setelah orang lebih cenderung menggerakkan kata hatinya, Mengikuti kata hati. ya, dan yang terakhir biasanya orang itu akan melakukan penindasan, ya, karena dia lebih mengikuti kecenderungan hatinya yang semakin egois saat ini. Jadi dalam proses egois ini pasti ada orang yang ditindas, ya. Itulah sebabnya orang bodoh akhirnya akan menindas orang yang lain. Makanya saat ini sebenarnya nggak aneh lagi kita sering mendengarkan berita sebenarnya penindasan. Banyak sebenarnya proses-proses penindasan itu sangat banyak terjadi. Ya. Dari yang skala besar seperti perang ya. Ya, dalam skala besar perang, ya, penindasan, baik di dalam semua perusahaan juga itu banyak proses penindasan yang terjadi, ya. Dengan dieksploitasi orang tenaga kerjanya mencari keuntungan yang sebenarnya lebih besar kepada dirinya, pemilik perusahaan itu sendiri, dengan merusak lingkungannya. Itu semua proses-proses penindasan yang terjadi. Baik di dalam saat ini juga di rumah tangga penindasan ya. Jadi sudah menjalar karena tidak mengikuti hikmat yang Tuhan berikan. Oke, jadi kita telah melihat 5 definisi kebodohan dari yang ditulis oleh Alkitab. Definisi yang pertama adalah orang yang bodoh itu mereka berbicara dengan sombong,
Yang kedua, orang yang bodoh menghina didikan. Mereka tidak mau menerima didikan, pengajaran, hikmat itu dan kebenaran. Dan yang ketiga, mereka akan menjadi orang yang skeptis, mudah percaya tapi skeptis kepada Tuhan. Apa yang orang bilang, apa yang mereka lihat dari TV, mereka langsung terima mata-matang tanpa mereka proses apakah ini benar. Nah, jadi ini sangat berbahaya. Kita harus ingatkan juga kepada anak-anak kita di saat mereka menonton TV. Saya sering lihat saat mereka nonton TV, begitu mereka di rumah, waduh, tiba-tiba mereka kok melakukan sesuatu seperti yang dilakukan sama tokoh di TV itu. Ya kan, sesuatu yang mereka serap, langsung mereka ambil tanpa mereka pikir, kalau saya bikin ini kayaknya sebenarnya saya seperti aneh nih. Tanpa mereka loading terlebih dahulu, tanpa mereka pikirkan. Dan yang berikutnya, setelah mereka menjadi mudah percaya dan skeptis, mereka menjadi percaya pada dorongan hatinya sendiri. Betul. Apa yang mereka rasa mereka ingin lakukan, mereka lakukan. Inilah yang harus dikontrol. Itulah mengapa firman Tuhan katakan kita harus mengajarkan kepada anak kita pengendalian diri. Gimana diri harus ditundukkan kepada sesuatu yang lebih tinggi, pikiran yang lebih tinggi, ya kan, kepada Tuhan. Dan selanjutnya akan menganiaya orang lain. Jadi sebenarnya untuk skala yang lebih besarnya lagi tadi, Char, ya, mengenai hal yang tadi mudah percaya dalam hal suatu doktrin kebenaran firman Tuhan, ya, orang pun jadi akhirnya mudah percaya. Misalnya hari peribadatan, ya, yang sebenarnya nggak sesuai, tapi dia sudah lebih mudah, lebih banyak hal-hal yang nggak masuk akal aja udah percaya. Ya. Jadi akhirnya mereka percaya akan kebenaran yang salah tersebut, dan dia akhirnya lebih mempercayai dirinya, ya, dirinya sendiri, nggak mau menerimakan kebenaran, dan akhirnya dia akan menindas. Dan sebenarnya mau ditarik ke ujung akhirnya adalah mengenai penindasan terhadap orang yang mengabarkan kebenaran yang sesungguhnya. Ya tentu nggak dibenarkan juga misalnya dalam melakukan pemaksaan agamanya dengan misalnya jihad, yaitu jihad yang dimaksud dengan merugikan orang lain, itu juga nggak dibenarkan. Ya, yang dibenarkan adalah mengabarkan kebenaran, ya, dengan landasan kasih, tapi tetap mengalami yang namanya penganiayaan. Ya. Oke, jadi kalimat yang terakhir dikatakan adalah sangat mudah bagi kita untuk melihat, oh, ini, orang ini kayaknya bodoh nih. Jadi kita lihat ya sekarang ini aplikasi yang terakhir ya dikatakan. Sangat mudah bagi kita untuk melihat ada deskripsi dari yang kita baca ini atau yang dunia katakan tentang orang lain. Wah, iya, saya inget nih. Yang suka menyombongkan diri nih si ini, si itu, ya kan, bapak ini, bapak itu. Sering kali sangat mudah bagi kita untuk melihat kepada yang jelek di orang lain, gitu kan. Tapi dikatakan bagaimana dengan diri kita sendiri? Ini yang menarik memang. Pertanyaan yang terakhir, apakah kebodohan-kebodohan itu ada di dalam diri kita dan kita mau berusaha untuk memperbaiki dan meninggalkannya? Karena adalah sangat mudah bagi kita untuk melihat sesuatu yang buruk dari orang lain. Jadi sahabatku yang ada di rumah, di saat kita membaca firman Tuhan juga, entah apapun yang kita baca di firman Tuhan, jangan langsung kita lihat, ini yang butuh nih si ini nih, dia kalau dia baca ini nih bagus nih. Tapi kita harus lihat juga ke diri kita. Apa yang firman itu ingin ajarkan kepada saya secara pribadi, kepada keluarga saya. Oke, lanjut lagi Bang. Dan dikatakan bagaimana beberapa karakter ini, yang mana yang harus kita lihat paling pertama, dan bagaimana kita bisa cari kasih karunia Tuhan agar kita bisa mengalahkan serta meninggalkannya. Amin. Dari 5 definisi tentang kebodohan yang tadi. Oke, jadi pemirsa, kira-kira gimana nih Bang menurut Abang? Dari 5 definisi ini, apa akarnya nih yang menyebabkan semua ini, dan kayaknya langkah apa yang bisa kita lakukan secara teknis untuk meninggalkan kebodohan seperti yang dituliskan di dalam Alkitab? Nah, ya mungkin langkah secara aplikasi yang nyata ya di dalam kehidupan, ya tentu adalah hikmat itu adalah kan kebenaran, ya. Satu-satunya cara yang nyata adalah bagaimana kita mempunyai waktu, ya, untuk duduk. Karena sebenarnya gini ya, orang yang berhikmat itu mengambil waktu lebih banyak mendengar, ya. Jadi memang kita perlu
ambil waktu mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan, Ingin karena katakan. begitu banyak saat ini informasi-informasi yang sangat bertebaran begitu luas yang bisa mempengaruhi kita, dan kita harus mengambil waktu yang tadi memilah, menyelidiki itu perlu waktu. Ya. Makanya kayak tadi Charlie bilang, contoh ada seorang anak yang bodoh, ya, kita nggak boleh bilang bodoh, ya. Ada suatu pelajaran yang baik, seharusnya orang tua bilang, kamu tidak bodoh, cuma kamu tidak menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan karunia kepadamu secara maksimal. Ya. Ya. Nah, jadi untuk bisa menggunakan maksimal, kita perlu mengambil waktu memaksimalkan karunia yang ada. Dilatih ya. Dilatih. Ya. Ya. Makanya sebenarnya proses belajar yang baik adalah membaca. Nah, ini memang tantangan bagi orang Indonesia khususnya, ya. Tapi Tuhan sebenarnya memberikan, kalau kita mempunyai waktu membaca, ya, menganalisa, Tuhan akan sanggupkan. Proses menganalisa itu adalah proses yang harus dibiasakan menganalisa, tapi perlu waktu, ya. Dengan begitu, ya tentu nggak hanya berarti itu ya, yaitu dipraktekkan. Proses sekolah itu kan, Terus apa menerus, yang kita tahu, kita praktekkan dan dilakukan, tapi terus menerus. Jadi mungkin aplikasi nyatanya adalah tadi, ya, ambil waktu membaca tentunya yang pertama, ya tentu dengan tuntunan Roh Kudus, dan menganalisa. Tuhan memberikan akal sehat, mana yang benar, mana yang salah. Dan setelah dibaca Bang, Ya. seperti yang step yang pertama, langkah pertama yang tadi, Ya. banyak orang setelah mereka baca, mereka bertambah pengetahuannya, lalu mereka katakan, wah saya udah lebih tahu dari kamu. Jangan sampai jatuh nih, karena langkah pertama untuk jatuh ke dalam kebodohan kembali adalah Ya. di saat kita sudah mulai menyombongkan diri. Ya. Jadi di saat kita pengen ceritakan sesuatu yang contohnya entah kita dapatkan, kita miliki, tentu adalah baik untuk membagikan. Ini loh yang Tuhan telah lakukan dalam hidup saya. Berbeda dengan ini loh saya sudah bikin ini, saya sudah bikin itu, saya sudah begini dan begitu. Sangat berbeda. Jadi pertama juga yang kedua tadi yang pertama tadi yang Bang Andre katakan adalah untuk menyempatkan waktu untuk lebih banyak belajar membaca firman Tuhan. Yang kedua, kita jaga diri kita untuk tidak menyombongkan diri. Ya. Saat mulut kita pengen cerita, coba selidiki lagi apa yang mau kita ceritakan, apakah diri kita yang akan dibanggakan atau Tuhan. Pastikan nama Tuhan yang selalu dipermuliakan. Dan yang ketiga tadi, seperti orang yang bodoh, mereka mencari hikmat tapi nggak dapat karena diri mereka sudah penuh. Kosongkan diri kita, jangan biarkan ada hal lain yang memenuhi pikiran kita. Jadi saat kita lagi mau belajar firman Tuhan, karena kita sudah penuh, kita akan mencari apa yang ingin kita dapatkan aja, bukan apa yang Tuhan ingin katakan. Sehingga saat Tuhan bilang begini, kita anggap itu saya nggak butuh, ya kan? Karena kita memikirkan diri sendiri. Jadi inilah beberapa langkah yang mungkin kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Oke, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini. Tuhan memberkati dan